Saya kelupaan ngerekam, jadi saya rekam dulu biar bisa di-share nanti untuk yang lain yang tidak hadir acaranya. Oke, sudah terlihat ini saya materinya? Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan, Bro ya. Sudah ya. Jelas. Oke. Saya mulai dari sini ya, dari komparasi D3, D4, S1, S2, dan S3. Jadi di D3 dan D4 ini, bagi yang pernah kuliah dan masuk D3 dan D4, saya salah satunya yang ikut D3 dulu. Jadi dari D3, S1, S2, dan sekarang lagi S3. Jadi semua tahap saya lewati. Nah, ini yang membuat saya bisa menggambarkan ke 4 level ini. Untuk D3, secara kontribusi yang diharapkan itu adalah penguasaan kemampuan teknis. Jadi kalau buat tugas akhir itu sebagian besar atau rata-rata itu ngomongnya gini, rancang bangun. Karena dia harus bisa merancang dan membangun. Tapi merancangnya dengan apa tidak dituntut. Merancangannya dengan metode apa tidak dituntut. Karena kebutuhannya hanya penguasaan kemampuan secara teknis. Nah, bentuk kontribusi yang diberikan, jadi kontribusi itu apa nanti di slide selanjutnya ada. Tapi bentuk kontribusi yang diberikan itu adalah implementasi dan pengembangan. Jadi mahasiswa S1 yang kemarin mengajukan judul, saya sampaikan metode perancangan sistemnya apa. Kenapa saya menanyakan metode perancangan sistem? Karena di level D3, saya tidak perlu bertanya metode perancangan sistem kamu apa. Yang jelas kamu mau bikin apa, itu yang saya tanyakan. Tapi kalau di S1, harus ada teori yang diuji. Pengujian teori. Teori apa yang diuji? Itulah metode. Bisa metode penelitiannya, bisa metode perancangan sistemnya. Sehingga banyak mahasiswa yang buat metode perancangan sistem, misalnya waterfall atau RAD atau apa, itu metode perancangan sistem. Nah, itu yang diuji oleh mahasiswa S1 seperti kalian. Pembuatannya adalah skripsi. Di sana ada implementasi dan pengembangan juga, tapi hanya ya cukup implementasi secara dasar sudah tahu, terus tahu ada metodenya, menerapkan metode, itu sudah cukup. Target publikasi harapannya, ini RSA belum, tapi saya berharap sih ada ikut domestic conference, misalnya kegiatan senatik atau seratik itu harus ikut mahasiswa S1 dengan tujuan apa yang kalian buat nanti terpublikasikan dengan baik. Nah, terpublikasikannya di mana ya? Ini di kegiatan-kegiatan conference lokal yang punyanya RSA gitu. Itu harapan saya, tapi kalau belum sampai situ juga saat ini sih tidak masalah. Nah, nanti kalian di S2 mengembangkan teori. Teori yang ada digabungkan atau dibandingkan atau dikembangkan. Itu di S2. Nah, pengembangannya harus incremental dan terus-menerus. Jadi tahapannya harus memang tidak bisa sekali pengembangan, tapi harus terus-menerus. Dan dibandingkan dengan referensi yang sudah ada. Orang lain sudah menulis apa, itu kalian kembangkan. Targetnya nanti mungkin international conference ya. Misalnya konferensi tingkat internasional seperti Seratik dan lain-lain. Nah, di S3, di disertasi ini, kelebihannya adalah penemuan teori baru. Nah, gambarannya seperti apa nanti saya gambarkan. Siapa tahu ada yang mau S3 nanti ya. Saya lanjut dulu. Komparasi, misalnya ini, kalau di D3 judulnya pengembangan sistem informasi rumah sakit, suka sembuh, sudah selesai. Jadi dia pengembangan sistem informasi, dia mengecek sistem informasinya, dia membuat yang baru. Sudah selesai. Penguasaan teknisnya adalah pemrograman dan network-nya, cukup. Itu teknik yang dikuasai. Sudah cukup menjadi tugas akhir. Tapi di S1 kalian harus ada ini, metodenya. Berbasis neural network kah, berbasis RNN, CNN, berbasis, atau kalau pengembangan sistem ada metode perancangannya atau apa. Itu ada teori yang harus kalian uji. Untuk itulah kenapa saya selalu harapkan di judulnya itu harus ada
metode metode perancangan sistem apa gitu. Jadi harus menguji teori dan menerapkan kode software. Sedangkan S2 dan S3 harus ada perbaikan dari yang sudah ada. Misalnya nih, kalau di sini kan algoritma genetika dipadukan pada neural network atau algoritma genetika digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu harus ada kebaruannya. Gambarannya seperti apa nanti kita cek, kita lihat ya. Oke, saya next dulu. Nah, ini gambaran sebentar. Ini gambaran ilustrasi dari pendidikan yang kita lewati. Ini saya gambarkan ya. Saya ambil dari ini Mike tahun 2010. Jadi lingkaran yang besar ini adalah ujung pengetahuan. Jadi pengetahuan yang ada di dunia, ujungnya di lingkaran hitam ini. Nah, di SD kita belajar seukuran lingkaran biru. Jadi yang sudah sekolah pasti dia akan mendapatkan pengetahuan sejumlah ini misalkan itu. Nah, setelah itu kalian masuk ke SMP, bertambah lagi sedikit pengetahuannya. Lalu masuk ke SMA. SMA atau SMK. Di SMA atau SMK pasti ada penjurusan. Nah, ini penjurusannya. Jadi satu bidang ilmu kalian harus menonjol di SMA atau SMK. Misalnya SMA, dia mencari jurusan bahasa. Jadi dia bidang ilmu bahasa ini yang menonjol. Atau SMK dia mencari jurusan misalnya jaringan komputer. Dia harus ada ilmu yang menjurus, harus ada yang menonjol dari seluruh ilmu yang ada di dunia. Nah, inilah disebut dengan penjurusannya. Setelah itu S1. S1 lebih menjurus lagi, lebih tajam dia kurvanya. Sehingga ketika apa yang kalian pelajari di SMA lebih tajam lagi. Misalnya SMA-nya TI, S1-nya dia jurusan teknik informatika. Jadi teknologi informasi di SMK, di S1 di jurusan teknik informatika. Lebih tajam lagi. Teknik informatika yang khusus mempelajari misalnya software engineering. Nah, inilah ilmu yang dipelajari sangat tajam, tapi masih cukup jauh dengan ujung ilmu. Tidak perlu terlalu detail yang diketahui, tapi sudah paham dengan dengan jurusan yang dipelajari. Nah, ketika kalian S2, ujung ilmu ini harus tersentuh. Jadi pengetahuan yang kalian ketahui itu harus sampai ujung dari ilmu. Sehingga di S2 itu memang harus ada kebaruan. Metode yang diterapkan, digabungkan menjadi satu kebaruan gitu misalnya. Nah, tapi untuk menerapkan dua metode ini kan, kedua metode ini kalian harus pelajari kan. Mendalami, lalu rumusnya seperti apa, cara penerapannya bagaimana, dibandingkannya seperti apa, kenapa harus digabungkan antara metode A dan metode B. Nah, kalau kalian tidak menyentuh ujung dari ilmu, pastinya tidak tahu kan sampai situ. Jadi tidak mungkin bisa membandingkan atau tidak mungkin bisa memperbaiki metode yang sudah ada. Nah, kalau yang mau S3 nih, ujung ilmunya bertambah sedikit. Artinya dengan apa yang kita kerjakan, disertasi yang kita kerjakan, ada penambahan ilmu baru. Ini ya, ilmu baru di sini. Ada tambahan. Tambahan inilah kontribusi kita sebagai seorang doktor ya. Pak Ahmad nih. Pak Ahmad sudah doktor, jadi sudah ada kontribusi ilmu yang diberikan kepada dunia oleh Pak Ahmad Indasya. Saya lanjutkan. Nah, ini dokter ya. Jadi gambaran seperti ujung ilmu akan bertambah. Pengetahuan di seluruh dunia akan bertambah. Kontribusi pengetahuan dan kontribusi masyarakat. Nah, kebanyakan nih kesalahan ya. Penelitian yang saya buat atau tugas akhir yang saya buat diharapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Misalnya bisa memprediksi harga saham. Masalahnya tidak bisa diukur itu. Bagaimana kalian mengukur ini bermanfaat untuk masyarakat? Nah, yang bisa diukur itu adalah bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Bermanfaat untuk ilmu pengetahuannya seperti apa? Penambahan metode baru, perbaikan metode yang sudah ada, pengembangan metode yang sudah ada, pembuatan aplikasi yang sebelumnya belum pernah dibuat. Nah, itu manfaat untuk pengetahuan. Jadi yang kita kejar itu
kalian kejar itu harusnya manfaat untuk pengetahuan. Jangan mengejar kontribusi untuk masyarakat ya. Ini tidak bisa diukur, ukurannya susah. Kalian harus menyelesaikan penelitian dulu, baru kalian bisa mengukur itu. Saya lanjut sedikit lagi. Nah, ini kesalahan yang sering saya temui. Kesalahan yang paling sering saya temui. Ketika saya tanya metode penelitiannya apa, nah, saya menggunakan metode waterfall untuk penelitian. Metode waterfall itu bukan metode penelitian, tapi metode perancangan sistem. Itu harus dibedakan. Tapi dalam S1, kalian boleh memilih. Terutama di RSA ini saya berikan kesempatan untuk memilih. Kalian mau menggunakan metode perancangan sistem sebagai ilmu yang diterapkan di tugas akhir atau skripsi kalian, atau kalian mau menerapkan metode penelitian yang kalian gunakan di skripsi yang kalian buat. Nah, metode waterfall ini bukan metode penelitian, tapi metode perancangan sistem. Itu harus dibedakan. Kalau metode penelitian, nah ini jenis penelitian ada 4 ya. Penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, dan survei. Nanti dibaca di sini aja, di Dawson. Bukunya di tahun 2009. Nah, kebanyakan kan ini ya, studi kasus. Studi kasus di mana, studi kasus di mana. Atau penelitian eksperimen, saya membuat uji coba ini. Nah, itu yang paling sering kan. Nah, ini yang mau saya jelaskan hari ini, intinya. Bahwa metode perancangan sistem itu bisa dibagi menjadi tiga jenis. Untuk saat ini ya. Ini saya ambil dari bukunya Dennis tahun 2012. Yang pertama itu adalah SD atau Structured Design. Ini misalnya waterfall, SDLC, parallel development, ini termasuk SD. Yang kedua RAD, Rapid Application Development. Ini pas development prototype termasuk RAD ya. Dan yang terakhir Agile Method yang terbaru ya. Yang terbaru tuh Agile Method. Nah, ini yang banyak nih, Extreme Programming, Scrum ini yang belum jarang, tapi ada juga yang mengajukan Scrum kemarin untuk penelitian. Perbedaannya apa antara tiga ini? Yang tengah ini kan posisinya di tengah nih. Sebentar, ada yang bisa. Perbedaannya adalah yang nomor 1 ini, structure design ini, SD ini, dia perspektifnya documentation. Jadi kalau kalian pakai waterfall atau SDLC atau yang lain, banyak sekali dokumen yang harus kalian siapkan. Karena semuanya berdasarkan dokumen. Analisis berdasarkan dokumen. Pokoknya dokumentasinya harus banyak. Sedangkan untuk yang agile development, itu lebih kepada komunikasi. Bertemu dengan klien, terus ketemu dengan meeting itu setiap hari, itu yang menjadi menjadi ciri khas dari agile method atau agile development. Sedangkan RAD posisinya di tengah, antara dokumen dan komunikasi harus seimbang. Kita lihat dari sebentar. Kita lihat dari waterfall ya. Ini yang banyak nih. Waterfall menggunakan metode waterfall, tapi kebanyakan saya tolak kalau waterfall karena metode ini adalah metode tradisional dan sudah sangat sering digunakan. Jadi coba yang lain gitu maksud saya. Sebagai contoh, ini ya kelebihannya ya. Pros ini kenapa orang mendukung pro ya, kenapa dia pro dan kenapa kontra. Karena di waterfall ini mengidentifikasi sistem rekrutmen jauh sebelum program dimulai. Jadi sebelum program dimulai, kalian harus mengidentifikasi sistemnya. Datang ke tempat itu, observasi, melakukan wawancara. Jadi rekrutmen itu terus ditarik sebelum pengembangan sistem. Sebelum membuat sistem itu jadi bertemu dulu. Jadi tugas programmer hanya
menunggu proses dari user recruitment ini tadi. Yang selanjutnya, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi planning, dibuatkan dulu studi kelayakan, request dari pengguna, terus biaya, budget. Setelah planning, lalu dianalisis. Hasil planning tadi dianalisis. Hasil analisisnya dia berupa misalnya use case diagram, terus activity diagram, terus database recruitment. Yang dari hasil analisis lalu dibuatlah desainnya, gambarkan bagaimana tabelnya, bagaimana cara bekerjanya, form ke form bagaimana menyambungnya, dan terakhir jadilah sebuah implementasi. Ini miliknya Waterfall ya. Ada satu hal yang terlewat di sini, setelah implementasi biasanya ada maintenance. Nah, ini yang RAD ya. Kalau RAD dia planning, analisis, lalu dikerjakan, dibagi menjadi 3 tahap gitu. Dikerjakan, lalu didesain, lalu diimplementasikan, keluar versi pertama, dilempar lagi, dianalisis lagi versi pertama, lakukan perbaikan, desain ulang, implementasi, dikeluarkan versi kedua, dilempar lagi, dianalisis, hasilnya seperti apa, setelah itu didesain, implementasi, baru keluar versi ketiga. Sampai dia aplikasinya sustain dan bisa digunakan. Selanjutnya, kalau digambarkan seperti ini ya. Saya close. Planning dulu, setelah itu dianalisis. Setelah analisis, dikeluarkan desainnya. Setelah desain, implementasi. Setelah implementasi, dianalisis lagi, didesain ulang, implementasi, versi kedua. Sampai terus-menerus begitu sampai aplikasinya sustain. Prototyping, ini gambarannya ya. Analisis dan desain dilakukan bersamaan. Jadi yang dilempar pertama adalah prototype. Disebut dengan quick and dirty. Jadi quick itu cepat, dirty itu kotor. Jadi dikeluarkan versi cepat dan versi yang masih kotor gitulah istilahnya. Yang masih belum bersih dilempar dulu, setelah itu dianalisis lagi prototipenya itu, baru dari prototipe ini dikembangkan sistem yang akan diimplementasikan. Gambarannya seperti ini, di planning dulu, setelah planning dibuat prototipe yang belum sempurna, masih kotor tadi. Dari prototipe ini langsung dianalisis, dari analisis dikeluarkan desain, lalu hasilnya implementasi. Agile development ini yang terbaru ya, yang modern, perancangan sistem yang modern gitu. Agile ini menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami, lalu mempercepat proses SDLC. SDLC ini System Development Life Cycle istilahnya. Mengurangi pemodelan, mengembangkan software simple dan iteratif. Agile approach ada 3 jenis: Agile Value, Agile Principle, dan Agile Practice. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Contohnya extreme programming. Ini kan banyak nih yang buat extreme programming. Satu hal yang ada di extreme programming itu adalah pair programming. Kalian bisa cari di internet pair programming itu apa. Pair programming itu adalah satu laptop digunakan oleh 2 programmer. Di mana programmer satu bertugas untuk menjadi mengcoding, programmer satu bertugas menganalisis codingnya. Ada salah atau ada sesuai nggak dengan hasil rapat sebelumnya. Jika ada salah langsung dianalisis oleh programmer di sebelah. Jadi satu laptop itu jadi ada 2 programmer. Ini wajib ada di extreme programming kalau kalian mengatakan bahwa aplikasi yang kalian buat adalah menggunakan metode extreme programming. Banyak di antara kalian saya tanya, programmernya ada berapa? Saya sendiri, Pak. Tidak bisa, karena di extreme programming itu wajib ada pair programming namanya. Kalau bukan pair programming, bukan extreme programming. Berarti metodenya bukan extreme programming. Cari metode lain yang
bisa dikerjakan sendiri. Communication replace documentation. Jadi lebih banyak komunikasi, dokumentasinya dikurangi gitu. Feedback menjadi satu hal yang penting di dalam extreme programming karena dari feedback inilah dia melakukan perbaikan dari sistem. Nah, kalau di pair programming istilahnya backlog ya. Backlog didesain di sprint. Sprint ini adalah hasil hasil meeting itu diterapkan sprint 1, setelah itu dicek sprintnya, diterapkan sprint 2, setelah itu di maintenance. Oh sorry, ini Scrum ya, metode Scrum ini. Scrum itu harus terdiri dari minimal 3-9 orang. Kenapa harus ada tim Scrum istilahnya? Kita cek nanti. Scrum ini membagi tugasnya menjadi beberapa sprint. Saya lanjut. Ini ya gambaran Scrum ya. Gambaran Scrum seperti ini. Jadi ada namanya istilahnya kalau di Scrum itu istilahnya Scrum Master. Jadi kayak project manajernya lah, tapi dia menggunakan metode Scrum. Di Scrum ini juga ada istilah sprint review dan daily meeting Scrum. Daily meeting Scrum ini meetingnya diatur oleh metode Scrum, metode pengembangan sistem Scrum. Di mana di metode pengembangan sistem Scrum ini kalian harus rapat hampir setiap hari dengan seluruh anggota tim. Rapatnya tidak boleh duduk, harus berdiri. Jadi posisinya seluruh tim harus berbicara 5-10 menit setelah itu sebelum kegiatan dimulai. Itu daily meeting Scrum namanya. Kalau kalian pakai metode Scrum, kalian harus ada nih daily meeting Scrum-nya. Saya lanjut sedikit lagi. Gambarannya seperti ini. Pertama, planning. Setelah planning, masuk sprint 1. Sprint 1 tugasnya misalnya menganalisis. Setelah itu masuk ke proses desain. Setelah itu masuk ke proses implementasi. Hasil sprint 1 seperti ini. Masuk ke sprint 2, lalu didesain ulang, lalu implementasi sprint 2. Jadi terus-menerus seperti itu ya. Nah, ini yang harus saya jelaskan bahwa metode pengembangan sistem bukan metode penelitian. Jadi jangan pernah masukkan metode waterfall, RAD, agile itu di bab 3. Karena berbeda antara metode perancangan sistem dan metode penelitian. Kalau di bab 3 kalian ada tulisan metode penelitian, itu berarti bukan waterfall, RAD, agile. Tapi misalnya adalah metode penelitiannya adalah menggunakan metode RNN atau apa gitu. Nah, kalau kalian mau mendalami, bukunya ada namanya System Design Analysis yang dibuat sama John Schatzinger. Ini sudah lengkap, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, dokumen yang diperlukan untuk mengembangkan sistem itu apa saja ada di dalam sini. Saya punya e-booknya, nanti bisa saya share. Tapi masalahnya bahasa Inggris semua, jadi harus dipelajari sambil belajar bahasa Inggris. Ya, dari saya segitu aja. Silakan kepada moderator, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Baik, Bapak Yan, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Yan, di atas ada pertanyaan dari Saudara Muhammad. Di chat ya Pak ya, saya ingin bertanya Pak, apabila kita menggunakan metode pengembangan sistem Agile, apakah kita harus membuat list backlog pekerjaan kita dan disipkan mungkin disipkan deskripsi yang kita buat Pak? Yang tadi lupa saya sampaikan bahwa di Agile itu analisisnya, kalau di metode misalnya waterfall kan analisisnya itu wawancara ya. Jadi hasil analisis dicatat terus didokumentasikan ya. Tapi kalau di Agile method itu hasil analisisnya disebut dengan user story. Jadi tugas dari seorang project manager itu harus mencatat atau mendengarkan, kayak inilah, kayak apa istilahnya? Kayak curhat lah.
maunya apa sih ini si user ini? Nah, user story inilah yang disebut dengan backlog nanti. Catatan kalian sebelum mengerjakan aplikasi. Nanti user story itu sama dengan wawancara sebenarnya, tapi user story dia ada apa saja itu. Kalau nggak salah ada 3, kalau di bukunya Satsinger itu ada 3 ya. Isinya pertama itu sistem benefit, terus apa, ada 3 saya lupa, nanti dicek di buku Satsinger aja. Artinya tapi harus ada itu. Ini kalian Oke. dapat dari mana, kalian harus tahu. Nah, itu jawabannya ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Ya. Ini metode perancangan waterfall berdasarkan teori yang sudah ada, sedangkan Agile ya lebih fokus ke diskusi-diskusi. Lalu apa saja yang harus dilampirkan di skripsi, Pak? Ya, Agile method itu bukan tidak ada dokumentasi, ada, tapi sedikit. Salah satu dokumentasinya apa tadi? User story itu dokumentasi kalian. Jadi less documentation, bukan no documentation ya. Tetap ada dokumentasi, apa yang dikerjakan, tetapi dokumentasinya sedikit, lebih kepada langsung dikerjakan. Bagi contoh itu ya, kalau kita ngomong tiket, pasti yang dicatat di otak kita pertama pasti Traveloka. Kenapa? Karena Traveloka yang duluan keluar, di Indonesia khususnya, tentang tiket. Kalau dia lebih belakang dari tiket.com, mungkin tiket.com yang terkenal. Makanya dikeluarkan agile istilahnya. Jadi dilempar dulu di publik, setelah itu menunggu feedback. Feedback inilah yang langsung diperbaiki. Sama dengan Gojek. Kalau kemarin yang duluan masuk itu Grab atau Uber, pasti kita memilih itu. Karena dia keluar duluan, setelah itu yang lain mengikuti kan gitu. Tapi yang keluar duluan adalah Gojek, sehingga jumlah driver terbesar di Indonesia kan Gojek itu. Jumlah pelanggan terbesar untuk ojek online Gojek. Karena dia melempar itu duluan. Ya, jadi metode mereka tuh agile semua. Jadi dilempar dulu ke masyarakat, lalu menunggu feedback. Apa sih yang perlu diperbaiki? Sama dengan beli listrik gitu misalnya. Orang lebih memilih belinya di ini kan, di Tokopedia kan misalnya. Atau beli pulsa di Tokopedia. Kenapa tidak di Traveloka? Ya karena Tokopedia yang lebih dulu mengeluarkan itu. Dia mengeluarkan dulu, saya jual tiket sama ini, cepet-cepetan ini. Kalau Tokopedia belakangan, bisa jadi orang belinya di Traveloka. Karena itulah muncul metode agile tadi. Ya, kira-kira itu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir ya, karena kita satu sesinya ada itu ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan. Itu untuk pertanyaan yang terakhir, maksud pair programming harus lebih dari 2 programming atau bagaimana ya Pak? Jika pembuatan skripsi itu kan personal atau hanya seorang? Nah, makanya saya bilang tadi kan, pertanyaan saya, sudah tahu belum pair programming? Cari aja di Wikipedia tuh, ada tuh pair programming. Pair programming itu satu buah komputer, itu dikerjakan oleh 2 programmer. Programmer ini bergantian. Satunya ngoding, satunya memvalidasi. Jadi memang tidak bisa kerjakan sendiri. Kalau ngomong extreme programming itu pastinya tidak bekerja sendiri. Coba aja dibaca penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah yang sudah jalan lah gitu, yang sudah dipublikasi. Pasti ada kalau ada extreme programming, pasti dia menempel pair programming. Programmernya harus ada 2, nggak bisa tuh dikerjakan sendiri. Nah, untuk teknis pengerjaan berdua ini ya silahkan gimana sistemnya. Yang jelas, skripsi ini memang dipresentasikan sendiri. Tapi kalau dikerjakan oleh tim kan nggak masalah sebenarnya. Sementara yang mempresentasikan itu harus tahu isinya, kan gitu pertanyaannya. Yang kedua, berkaitan dengan skripsi TI ya. Di workshop yang satu sudah saya sampaikan, skripsi TI itu bukan hanya perancangan sistem. Masih banyak lagi jenis skripsi yang bisa dikembangkan gitu. Yang workshop yang pertama pasti tahu itu. Nah, harapan saya sih tidak hanya perancangan sistem yang dikembangkan, tapi skripsi-skripsi model lain, misalnya menerapkan metode atau misalnya menyelesaikan masalah prediksi gitu, prediksi cuaca, prediksi COVID atau prediksi apa yang itu banyak jenis gitu yang bisa dikembangkan. Dan itu ya harapan saya kira-kira. Ya,
Silakan untuk pertanyaan lain mungkin nanti aja di akhir materi ya. Masih bisa. Baik.